Oke, saat ini mungkin Anda adalah seorang karyawan kan. Jadilah karyawan yang terbaik. Kembali itu jambatan udah saya bongkar. Daripada setiap hari kasih orang ikan, lebih baik ajari cara mancing. Oh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama Pias Ardana dan di program kita Suara Bang Pias. Dan ini kita berbicara berdua aja nih. Kebetulan ada salah satu pengusaha yang paling nakal se-NTB. Ini teman lama saya yang sudah lama berkecimpung di dunia handphone counter dan sebagainya ya. Siapa lagi kalau bukan Abel Smartphone? Sama teman kita nih, Abel Smartphone dari Oke, inilah teman kita AS Cell atau Awel Smartphone. Jadi dia ini punya usaha di Gerung, pertama di rumah, sama satu di Gerung. Nah kebetulan kali ini beliau ini di sela-sela waktu sibuknya, jadi dia sempat menyempatkan diri dan datang ke tempat kita. Gimana kawan-kawan? Ya, Oke, terima kasih sudah diundang. Oke. Asal datang sendiri. Ya, datang sendiri. Oke. Ntar, ini saya udah lama udah ketemu sama dia ya. Kita berteman, berkawan itu terakhir 2013. Dan setelah itu kita tetap berkomunikasi. Cuman sekarang lebih intens lagi. Ini salah satu teman saya yang masih tersisa. Maksudnya yang masih kita sering berhubungan. Setelah sekian 7 tahun lah ya. Kalau Sekitar 9 tahun. Iya, kurang lebih kawan. Kurang lebih 9 Udah tahun. mau masuk 10 tahun kalau hitungan saya. Oh ya. Jadi awal sekarang nih gimana kabar bro? Ya, tidak lupa saya mengucapkan alhamdulillah baik, luar biasa kawan. Baik, luar biasa. Jadi memang awal ini salah satu teman saya, cerita sedikit ya, teman saya yang bisa saya katakan teman lah, karena Awaludin itu dulu waktu terakhir 2020 itu, sebelum itu pun saya banyak sekali berkomunikasi dengan beliau dengan berbagai macam masalah dia dan masalah saya juga. Nah kebetulan sekarang ini kita nggak tahu temanya apa ya, kita random aja karena ini memang kita lebih ke pertemuan sih. Tapi beliau ingin menyempatkan diri, saya ingin menanyakan tentang anaknya. Anaknya itu udah berapa? 2 bro. 2. Istri? 1. Oke, berarti penambahan anak aja nggak ada. Ya. Cuman terakhir yang tinggal ini kan sekitar 2019 itu ternyata beliau orangnya setia. Ya, betul bro. Gimana? Ceritakan dirimu sekarang sampai detik ini apa yang terjadi? Sekian perjalanan Side itu lumayan lah kalau menurut saya. Ya, namanya pasang surut kehidupan kawan. Oke. Kalau akan diceritakan mungkin waktunya nggak akan habis untuk direkod. Kita ambil singkat aja. Singkat aja ya. Oke. Ya, apa saya perkenalkan diri saya lagi? Boleh, Atau boleh. tadi kan sudah disebut nama. Oke. Ya intinya kegiatan ente ini apa sekarang gitu loh. Oh, kegiatan ya. Jadi, Nah, jadi sekian. saya cerita. Terserah nih mau sudah perkenalkan diri juga nggak apa-apa, saya siap mendengarkan. Oh, begitu kawannya. Kalau mau lanjut ke ini aja, nggak usah diperkenalkan diri ya. Oke, langsung ke Karena- poinnya. Kabar dulu lah. Ya, ente kabar gimana alhamdulillah gitu loh. baik kawan, sangat baik dan luar biasa. Berulang beberapa tahun terakhir ini memang seperti yang diceritakan sahabat saya Bang Pias, ya, yang paling ganas ini, Ya, begitulah. sibuk dengan dunia perhimpunan. Itu awal mulai itu sekitar tahun 2012, cuma enggak terlalu bro. Saat itu kan kita baru jadi sarjana ini, sarjana muda kawan. Aduh, jangan bilang sarjana di sini, tanda enak. Apalah. Terus kehidupan, ntar dulu jangan cerita itu. Oh jangan gitu itu.
Kalau ente bicara bisnis apa? Belum bisnis ini. Ente pengen tanya sih ini tentang kehidupannya sampai sekarang. Ini kan udah punya anak nih, punya anak 2. Istri alhamdulillah masih setia 1. Yang saya pengen tanyakan, kehidupan Sida sekarang itu apa yang berubah gitu loh dari terakhir kita ketemu 2019. Oh ya, betul kawan. 2019. Kabar istri bagaimana gitu loh. Kabar istri alhamdulillah sehat, walaupun pernah mengalami operasi dulu kan, ada tumor di kepala kan. Oh iya iya iya. Itu semasa saya masih aktif bekerja di salah satu counter servis HP juga di Praia, namanya Go Pleasure, bro. Go Pleasure. Ya, waktu itu sekitar tahun 2017-2018 lah seingat Berarti saya. masih di sini kan. Ya, ya memang sangat menyedihkan kalau dikenang, bro. Menyedihkan buat istri jadinya ini kan. Saya juga kaget kan saat itu Ya. waktu mendengar itu. Jadi alhamdulillah proses pengangkatan penyakitnya itu berjalan dengan baik, kawan. Dan yang paling penting, tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, bro. Walaupun saat itu, mohon maaf ya, bukan sombong nih kawan ya, Ya ya. gaji saya sehari saat itu di Go Pleasure itu sampai 1 juta sehari, bro. Itu bersih. Lagi sekali bukan saya sombong kawan Tanpa ya. ada potongan pajak. Ya, di saat itu kan saya operasi, begitu mengurus dari dakwah dulu, dari puskesmas, dirujuk ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit provinsi, untung saja tidak sampai di luar kan, masih bisa ditangani di rumah sakit provinsi. Apa sih penyakitnya waktu itu? Tumor tulang, Tumor tulang. jadi di tumor kepalanya itu kan, dia tumbuh, tulangnya yang tumbuh. Maksudnya di tulangnya dia Ya, penyakit itu gitu. tulang kepala, enggak, artinya tulangnya itu memang tumbuh, enggak normal gitu kawan, enggak normal, makanya dikatakan tumor tulang gitu. Oh, tumor tulang namanya. Ya, kata dokternya waktu itu ini masih aman katanya kan, karena benjolan tulangnya itu enggak makan ke dalam, keluar dia. Makanya kalau isi saya saat itu kan pakai Saya juga jilbab, pernah dengar. kayak telur itu di sini, bro. Kalau pakai jilbab sangat kelihatan dan mencolok. Maksudnya yang dulu gitu. Ya, dan itu kan yang diangkat, bro, kan tumornya itu diganti pakai tengkorak buatan. Iya. Saya kurang tahu istilah dokternya apa saat itu kan. Diganti. Yang paling saya syukuri kawan, selain semua berjalan dengan normal, itu bro tadi, nggak ada uang yang keluar, bro. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau akan saya ceritakan kok bisa begitu, waktu itu kan ada istilahnya waktu jam kesmas itu kan, Jam dinding. ya belum BPJS kan. Itu kalau salah programnya Pak Jokowi, apa itu Pak SBY dulu, bro. Oh, 2000 berapa sih? Oh, masih 2018-19. Oh, masih sisa programnya. Ya, Oh. itu kita pakai sepeser pun nggak ada uang keluar kecuali uang transportasi sama konsumsi aja selama kita menjaga dan Normal merawat. lah gitu. Ya normal. Terus setelah itu diangkat. Ya Nah, saat diangkat. itu kan istri kan masih punya 1 anak gitu. Ya. Nah itu yang saya khawatir, bro, karena anak pertama saya kan cewek ini kan, mau tidak mau seorang laki-laki itu pasti menginginkan anak selanjutnya laki-laki. Kalau pertamanya cewek, siapapun sudah tanya itu. Ataupun sebaliknya, kalau sudah punya anak cowok, pasti keduanya menginginkan cewek begitu. Rata-rata psikologisnya seorang laki-laki, seorang ayah pasti begitu. Nah, karena berhubung istri pernah operasi, kepingin juga punya anak lagi, bro. Nah, Nah. waktu itu kan memang yang saya tahu kan Sambil ngopi ya? nggak apa-apa. Waktu itu kan Sida bilang kan kalau nggak salah itu nggak bisa pekerjaan berat. Betul. Tapi setelah operasi itu saya dengar istri Sida hamil. Gimana ceritanya itu? Ente menambah beban pada istri itu. Itu kan sudah durasinya hampir setahun lebih, kawan.
Dan kehamilannya itu kan dia yang menginginkan, bukan saya. Karena saat itu kan jam kerja saya kan benar-benar ketat bro saat itu. Bayangkan saya pergi pagi bro, pulang tengah malam kawan. Sampai orang-orang di kampung itu kan terheran-heran kok istri bisa hamil. Kapan diproses gitu-gitu orang kampung ya. Tapi gitu-gitu artinya karena melihat jam kerja saya itu jarang di rumah gitu. Terus saya jawab bro, ya salah habis sholat subuh proses. Tapi benar ya Jul, waktu itu jujur saat itu kan mikirnya gini, awal nggak bisa punya anak nih kan, karena yang teman saya itu kan dia operasi usus buntu aja, kayak semacam banyak tantangan lah. Ya kayak betul. semacam kan nggak boleh beban lah. Apalagi yang kita lihat secara fisik ya, itu kan lubang. Lubang, betul bro. Bagaimana sudah meyakinkan istri bahwa kita bisa? Malah yang sebaliknya yang terjadi kawanku, istri yang meyakinkan saya. Oh. Bahkan kehamilannya itu dirahasiakan bro. Nggak saya ngada-ngada ini. Dirahasiakan. Sengaja dia nggak perpanjang itu suntik KB itu. KB. Ya. Karena dia juga menginginkan untuk hamil lagi gitu. Tapi Jadi, pada akhirnya hamil, terus nah pada proses hamil tuh sampai istri melahirkan tuh bagaimana? Adakah perbedaan dari sebelum? Maksudnya apakah setelah ada, ya bisa kita kan cacat lah, mohon maaf ya, Ya. karena operasi itu kan, Operasi itu. ada nggak pembeda dari lahir, maksudnya dari hamil sebelumnya dengan setelah operasi itu, yang anak kedua itu? Nah, itu yang Gimana saya katakan, maksudnya istri itu ada nggak gelisah gitu bukan kayak beban pengaruh dari psikologisnya ya. itu loh. Karena ini kan ya, Oh ya, ini ngerti kan. pertanyaan sih. Tetap ada kawan. Cuman lagi sekali saya perjelas di sini, istri saya yang meyakinkan bro, hamil. Benar-benar sebuah surprise itu kawan. Dan dari A sampai Z itu tidak pernah ada masalah yang berarti sampai kelahirannya. Waktu itu memang ada sedikit kendala, yaitu HB kurang katanya kan, sehingga dirujuk di rumah sakit. Ya, saya ikuti saja setiap proses dari kesehatan itu kan. Dan kebetulan juga istri saya juga kan anak kesehatan dulu ya bro. Jadi ya gitu-gitulah kawan. Ya tahu sendiri lah. Berarti intinya aman lah ya. Aman kayak kawan. normal biasa gitu. Normal Ya. biasa. Terus hamil kalau nggak salah kan umur 4 tahun sekarang. Iya dong. Ya, Pawas kan? pawas benar. Kemarin ulang tahun pas ketemu sama Iya, Sida di mall. Kita lagi jual mobil waktu. Sampai sekarang jual mobil bekerja di Hyundai. Ya. Oke sih, oke, pertanyaan berikutnya lebih kepada bagaimana nih perasaan sekarang, yang kehidupan sekarang nih. Jujur sekarang ini kan banyak sekali kesulitan-kesulitan ekonomi ataupun perubahan-perubahan kan. Kalau nggak salah ini awal ya bro ya. Jadi bagi teman-teman yang ada di grup, jadi dia ada nama sebuah counter itu sangat lengkap ya di sana. Asel namanya. Bukan bro. Amerika Serikat. Saya revisi sedikit. Yang di gerung Awel smartphone namanya. Oh, yang di Gerung Aware Smartphone, yang Ya. Di rumah Kediri namanya Asel. Asel. Ya. Jadi saya Maksudnya perjelas AS atau AS. Kalau itu bercanda kan bilang Amerika Serikat. Ya. Tapi itu singkatan dari Awel smartphone sebenarnya. Oh. Ya. Oke lah, di sana itu teman-teman bisa, di sana beliau juga ini membuka servis juga. Mau ganti apa, cuman ganti istri nggak bisa. Ganti spare part HP, kayak perbaiki tombol, belum LCD, lagi baterai, semua kartu-kartu yang promo yang ada di NTB ini di sana semua pasti ada. Dan Ya, benar itu. belum lagi kayak semacam headset. Nah di sana kalian bisa langsung ke sana di rumah Asel. Asel kalau nggak salah itu sebelah kanan jalan ya. Ya, betul. Nanti sebelah timurnya jalan lah. Nanti ada tulisannya AS Sel, warna merah tulisan yang bulat. Jangan pernah lupa. Dan satu lagi ada di Bundaran Gerung Timur ya, Pak ya. Bukan bundaran kawan, di perempatan Gerung, Perempatan dekat ya? rumah sakit malah. Oh, dekat rumah Iya, sakit. kan? Jadi teman-teman butuh headset lagi di rumah sakit bisa langsung Ya. ke sana. Jadi untuk yang di rumah itu buka 24 jam.
Yang di awal ini enggak ya? Sampai jam 9.30 ini sudah tutup tadi. Oh, udah tutup tadi. Ya. Ini teman kita nih pengusaha, jadi saya sedikit tersentuh dengan apa yang pernah kita lakukan dulu, belajar kan. Belajar kita kan jadi guru ya. Nah, saya mungkin jadi karyawan sekarang, tapi Mas Awel smartphone. Jujur saya tidak nyangka dia menjadi, kebetulan ada beberapa pertanyaan ini dari tim kreatif kita ini. Jadi pertanyaan pertama harus ente jawab nih. Ini, Siap kawan. kita mulai mode serius sedikit ya. Mengapa Anda memutuskan untuk mulai bisnis itu loh? Apa yang motivasimu membuka, kan pernah kerja dulu kan? Ya. Sampai sekarang ini kan Side sudah berani membuka bisnis sendiri lah. Oh, ya. Apa yang mendorongmu itu? Jadi kawan, saya punya prinsip dari dulu sampai sekarang. Cuman di podcastmu aja ini saya bocorkan ini kawan. Anjir podcast ini pokoknya. Jadi bekerja ataupun mau jadi karyawan ataupun dengan cara lain, itu cara kita mendapatkan uang. Dan berbisnis atau berusaha atau berjualan, cara kita melipat gandakan uang. Sederhana rumusnya kawan. Jadi di sini walaupun kita masih jadi karyawan misalkan, itu cara kita dapatkan uang, bro. Dengan adanya bisnis, itu caranya melipat gandakan uang. Nah, kenapa ente memilih bergerak di bidang elektronik, contoh kayak HP, smartphone gini kan? Nah, itu passion saya kawan. Oh. Mungkin sosok Adrian mungkin passionnya jualan baju mungkin. Sekarang masih jualan juga. Ya, Kita jualan mobil tapi ya, ya. mobil Hyundai jangan lupa. Kontak sekarang. Alasan ente tuh kenapa mau berusaha sendiri gitu loh? Kenapa tidak mau mengikuti tetap jadi karyawan kayak dulu atau bagaimana gitu loh? Karena kan kalau kita bilang karyawan itu kan kita nggak pusing kan, tinggal kita terima gaji bulanan terus kita capai target selesai. Nah, kenapa ente memilih untuk membuat usaha sendiri padahal dulu gajinya kan ngeri kan? Ngeri. 1 juta sebulan, bukan sebulan, sehari. Benar itu. 1 juta sehari, Ya. tapi sudah membangun, tapi sudah buang gitu kan, ingin membangun usaha sendiri gitu. Ya. Dengan yang belum jelas penghasilannya per hari gitu loh. Apa yang mendorong kamu begitu gitu loh? Tidak lepas dari prinsip yang saya katakan tadi kawan. Itu yang membuat adrenalin terbakar dengan sendiri kawan. Karena mau tidak mau, cara untuk benar-benar mendapatkan uang lebih itu memang bisnis kawan. Oke, saya karyawan sekarang. Nah, oke, uang hasil dari karyawan itu bagaimana bisa bertelur kawan. Kalau orang-orang yang senang goib kan pasti pakai tuyul kan. Kita yang ada otaknya kawan, itu berbisnis. Berarti saya tidak ada otak karena saya tidak berbisnis gitu. Oke, pertanyaan pertama bisa tangkap ya. Jadi sebenarnya itu tetap lari pada prinsip sih. Ya. Jadi ukuran mendapatkan uang itu tidak mesti, maksudnya nilai sebuah uang yang besar tidak membuat kita puas untuk mendapatkan uang. Tapi karena dia belum memiliki skill, akhirnya dia memutuskan membuka usahanya sendiri. Kalau yang bisa, kenapa tidak gitu loh. Oh, jadi itu intinya bro, jadi berprinsip, prinsip itu penting ya. Jadi prinsip itu harus kita punya dalam diri kita sebagai lelaki. Ya, harus. Yang nantinya akan membimbing istri kita. Tapi bang gini bang, banyak orang ingin memulai usaha itu takut ataupun kayak semacam bisa nggak akan mulai usaha gitu loh. Nah, Terus kan kebanyakan jujur saya juga begitu ya, maksudnya kadang ingin bangun usaha itu kan tidak segampang. Contoh ketika punya uang, nah jujur kebanyakan saya ragu belum mulai usaha itu. Nah ente ini bagaimana merasa, pasti punya rasa itu ya, sangat punya, pasti punya. ragu dan takut. Nah bagaimana ente mengalami, maksudnya mengatasi persoalan itu loh? Karena bagi orang pemula yang usaha itu rata-rata mereka itu banyak sekali pertimbangan, bahkan pintarnya kewalahan gitu. Sampai akhirnya nggak dieksekusi. Nah si dia ini langsung eksekusi. Anjir lu gitu. Sederhana saja kawan. Ketika memang sudah itu passion kita kawan dan sudah dipelajari dengan baik,
dengan sendirinya biasanya mengalir, kawan. Ini kan enggak ini. Ya, Prosesnya itu pasti akan mengalir dengan sendirinya. Perkara rasa takut itu tetap ada, kawan. Cuma biasanya pas momentum, ada butuh momentum, kawan. Nah, itu kadang-kadang setiap orang, setiap individu beda-beda momentumnya, kapan tuh start itu. Betulan juga saat itu kan ada sedikit problem di tempat kerja kan. Itu Oh. jadi momentum, kawan. oh jadi momentum. Ya. Momentum itu sudah saya ambil. Karena ada sedikit, biasalah di tempat kerja kan. Nah, teman-teman harus tahu juga, dulu juga pernah konsultasi sama saya. Tapi masalahnya konsultasi saya lagi bermasalah gitu loh. Tapi pada akhirnya kan waktu itu kan memang sudah sempat cerita kan. Dan ini kan saya mengikuti perjalanan awal kan, dari Kediri juga dulu kayak gitu kan. 2 tahun kan sempat jatuh. Ya, Padahal kan saya berikan masukan sama Sida dulu kan. Ya ukuran itu belum bisa kita katakan kita lagi berusaha gitu loh. betul. Kebanyakan orang ini kan ketika dia mulai sebuah usaha karena lihat orang lain istilahnya, oh kok hebat usahanya, tapi nggak segitu juga gitu loh. Tapi momentum saya lihat itu dalam sebuah usaha itu kan 1 sampai 5 tahun itu baru. Kalau kita masih bertahan, kayak kita sudah masuk dalam usaha itu. Yang Betul, saya itu, tahu kawan. gitu loh. Sangat Apakah benar. Anda merasakan seperti itu juga, bro? Anjir, gitu. Ya, kawan. Saya Merasakan ya itu ya? benar-benar Kondisi itu ya? merasakan kondisi itu, kawan. Cuman ini tadi, kawan, momentum yang pas itu akan Ditambah dengan skill, ditambah dengan skill ada, pasti akan mengalir dengan sendirinya, kawan. tentu bisnis ini kan, Mal, kalau kita lihat dari sekarang ya, banyak sekali soal toko-toko termasuk handphone yang mulai gulung tikar. Jelas Sida ini kan punya goals yang panjang nih terhadap usaha Sida ini kan. Tidak dengan 1-2 tahun, tidak mungkin juga untuk berhenti gitu loh. Karena ini kan Sida sudah mengeluarkan budget yang luar biasa. Nah, bagaimana Sida memandang itu gitu loh. Sida kan mulai kalau nggak salah 2018 ya. Ya, Sudah memandang itu sampai COVID pun jalan itu kan. ya benar. Ya di COVID jalan. Malah sangat benar-benar cuan itu, bro. Oh, di COVID itu? Ay, cuan benar itu. Jauh-jauh hari kan sebelum COVID meledak kan, banyak sekali orang butuh uang kan, saya bayar handphonenya. Oh, di situ ngambilnya. Begitu COVID, nah sekolah menerapkan belajar daring. Apa itu daring? Daring itu kan belajar dari rumah. Oh, Jadi orang-orang yang ekonominya pas-pasan pasti akan mencari handphone yang budgetnya paling mentok 1 juta ataupun di bawah 1 juta. Dan saya punya stok sangat banyak, bro. oh pada saat itu berarti Ya. momen COVID itu justru kebalikannya gitu. Kebalikannya yang terjadi. Sold out semua, kawan. Handphone saya yang second yang saya tumpuk dalam etalase itu, sampai saya kehabisan barang, bro. Nggak bisa memenuhi order. Ya, karena semua alasan para orang tua itu cari HP kan buat anaknya sekolah katanya saat itu. Oh iya, Ya. ini waktu itu ya, nggak masih ngejung itu sekolah-sekolah dari online. Betul, kawan. Oh, justru itu cuan waktu itu. Ya? Sangat cuan. Dan bisa menghasilkan sedan itu, bro. Udah dijual ke Dompu kalau saya sadar. Itu hasil COVID, kawan. Ya, Tapi ini hikmah. kan udah berarti udah berjalan 5 tahun ya. Ya kurang lebih Ya, lah. kurang saya lebih lah. lihat gini lah. Nah selama yang sudah jalani sekarang ini, tentu dari awal mulai merintis sampai pada detik ini, apa yang kamu rasakan gitu? Maksudnya perbedaan apa yang sudah rasakan pada saat sekarang ini, pada saat sekarang dengan sebelumnya? Apakah kau memandang bisnis akan terus kamu lakukan, atau sudah memiliki goals yang lebih besar lagi untuk membesarkan bisnis ini gitu? Apakah bisnis, maksudnya apakah bisnis menjanjikan nggak untuk 5-10 tahun ke depan? Bagi saya Yang sudah pribadi jalani, ini, bro, ya, ya. sangat menjanjikan, kawan. Di satu sisi itu sudah murni passion saya, terus di satu sisi juga sudah terlalu jauh Jauh. melangkah. Kalau nggak Jadi mau untuk gitu ya. kembali itu jambatan udah saya bongkar, udah saya bakar gitu. Jadi nggak ada istilah kata mundur, kawan. Berarti maju terus. Maju terus. Berarti memang itu sih usaha memang
memang mulai usaha itu tidak gampang bro ya. Kita gampang mulai, gampang berencana, tapi memprosesnya itu kadang orang tidak mau, ingin cepat mendapatkan hasil dan sebagainya. Tapi sudah di waktu 5 tahun sampai sekarang mampu bertahan dengan segala problematika yang terjadi di konter maupun di rumah. Nah, kesulitan dulu bagaimana? Karena dulu kan bisa dikatakan pemain baru ente nih di Gerong ini kan. Ya. Dari awal sudah tahu lah saya konter itu kan, pernah saya kesana juga kan. Betul. Bagaimana dulu tuh? Awal sudah memulai bisnis HP, tentu sudah ada pemain lama juga di sana. Betul. Nah, Apa kondisi-kondisi waktu itu bisa kamu ceritakan? tidak luput dari kita, kalau saya pribadi itu memberikan istilah ATM bro. ATM itu bukan anjungan dana tunai ya, Tapi? bukan anjungan dana mandiri, tapi ATM itu amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Ini Jadi keren, tetap orang-orang berbisnis. kita harus mengamati kompetitor kita kawan. Ada celah enggak untuk masuk? Oke, kompetitor itu kan enggak semua dia main kan. Saya amati dulu di Gerong ini kompetitor itu kebanyakan main pulsa sama pakai data. Nah, saya ingin hadir dengan nuansa yang berbeda, walaupun masih dalam kategori bisnis counter. Ternyata di sana di Gerong itu kawan, yang murni main aksesoris, servis HP dan handphone baru tidak ada kawan. Tidak ada sama sekali. Lama saya amati. Di sana peluang. Nah, di sana peluangnya. ATM itu Di sana ATM itu masuk. penting sekali ya kita mulai usaha itu, kompetitor yang pemain lama itu perlu sekali kita untuk mengamati. Ya, dan di sini tetap saya kedepankan etika kawan. Di Kemaran. Ya, mau mengatakan apapun nama dan istilahnya, karena sudah ada kompetitor di situ kan, paling tidak kita permisi kawan sama mereka. Walaupun kita datang dengan nuansa yang sedikit beda kan, tapi sudah lama. Tapi aman ya? Ya. Tidak ada masalah. Berarti memang bagi begini teman-teman ya, setiap usaha itu, apalagi jelas-jelas Mas Awel ini masuk dalam kondisi yang sudah ada lawan lah, dalam tanda kutip ya. Ya. Tetap keteguhan hati itu perlu ya. Jadi rasa optimis, rasa berprinsip seperti yang dia bilang pada saat awal dia buka itu perlu, memang tetap harus perlu. Apalagi Anda mempunyai skill yang mumpuni lah di bidang itu. Bagus. Pokoknya usaha itu harus berani lah. Betul Harus kawan. berani mengambil risiko, karena tantangan juga tidak segampang itu sih menurut aku. Betul. Tapi hal sulit tadi udah ya. Kayaknya belum hal sulit sih ditanya saya kawan. Oh? Ya. Belum ya? Ya udah deh, hal tersulit yang Mas Awel jalankan selama berbisnis itu gimana gitu loh. Karena memang usahanya juga tidak gampang sih. Pasti ada kendala-kendala step by step, dan ini teratasi kan. Maksudnya bisa kamu lewati dengan sampai di titik sekarang ini, itu luar biasa. Ada nggak kendala-kendala paling Berkesan. yang membuat berkesan selama Anda itu memulai usaha itu? Dukungan bro, terutama dari orang terdekat. Siapa? Saya? Nah inti ini kan nanya kesulitan saya kan, Iya. dan itu saya tidak dapat kawan. Cuman saya terus, kalau diibaratkan ini ya, ibarat kata ya, ibarat saya lagi berenang gitu, harus sampai tujuan gitu. Yang saya katakan tadi itu dukungan bro, itu apalagi terutama dari orang terdekat. Karena tidak segampang itu, apalagi mohon maaf ya, orang tua ya akan mendukung kita kawan. Oke lah istri ya mendukung ya, karena kita kan pasti curhat begini-begini di istri kan, pasti mendukung kan. Tapi ada orang-orang yang susah, bukan harus, susah kita kasih masukan lah, supaya kalaupun tidak mendukung secara materi, paling enggak moral kawan. Dan itu tidak saya dapatkan kawan, bukan saya menjelekkan keluarga saya kawan ya, karena memang betul kita ini lahir dari sarjana baru kawan. Jadi terjun ke dunia yang berbeda itu pasti sangat ganjal di mata orang tua kawan.
Oh, berarti mereka tuh Itu butuh, nggak bisa memahami kondisi itu. tidak bisa memahami dan tidak bisa menerima, kawan. Karena di otak, mohon maaf bro, orang-orang old itu ya, generasi sebelumnya itu, Ya. anaknya kalau udah sekolah tinggi, sarjana itu kawan, paling enggak pekerjaannya itu kawan, kalau enggak jadi PNS, ya karyawan bro. Dan itu sih rata-rata memang kadang sulit ya, apalagi orang tua yang dulu Iya, yang masih memegang teguh prinsip lama, jadi memang sangat sulit menerima. dan itu bisa didapatkan Tidak kawan, bisa dapatkan. bisa didapatkan. Tapi justru yang begitu lah yang bagus bro. Rata-rata yang supportnya bagus, apalagi support dana dan sebagainya, kadang-kadang kita termanja di sana. Termanja tidak bisa berpikir gitu loh. Ya, Nah biasanya kondisi-kondisi yang bisa dikatakan tidak normal ini, yang tidak ada dukungan, yang mestinya kita minta dukungan, justru berbalik. ya, Hal yang ya kita lihat ya, rata-rata teman-teman orang-orang yang sukses itu rata-rata bukan orang yang senang bro. Artinya dari lika-liku penolakan, tidak support dan sebagainya itu jangan membuat kalian tuh down gitu. Tapi ketika kamu mampu melihat apa yang kamu yakini dan kamu jalankan, walaupun di sekitaran itu tidak ada support, benar sekali kawan. menurut saya luar biasa gitu. Apalagi kita masih bisa bertahan dan memang kita orang tua itu tidak bisa kita Paksa, paksa dengan sebuah retorika bro. betul. Tapi ketika kita mampu mewujudkan dengan sebuah hasil ataupun apa yang yang kita lakukan selama ini, justru di sanalah mereka. Tapi bukan kita salahkan mereka. Iya, tapi kawan. rata-rata ini pemikiran yang memang perlu jiwa besar juga dalam menjalankan sebuah usaha itu, bro. Bagus. Ya, jadi kesimpulannya kawan, kalau masalah apa sih bilang tadi itu, hal yang sulit yang saya lewati ya itu tadi bro, dukungan moral itu bro. Oke lah material nggak perlu kan, Moral yang itu dari penting. dalam itu bro. Jadi gini Bal, oke, udah saya tangkap situ. Oke, Artinya sebuah dukungan juga perlu. Ini ingin saya tanyakan, mungkin teman-teman yang ingin mulai usaha di sini, yang nonton channel ini, apa sih motivasi kualitas yang membuat kamu yakin pada kondisi sekarang ini saat tetap berjalan? Apakah seorang pembisnis itu harus memiliki kualitas nggak? Contoh nih, skill yang mumpuni, atau ada juga loh yang saya lihat ya, Ya, orang yang bukan dibilang aji mumpung, nggak juga ya, dia asal modal berani aja, ya, modal berani dengan keyakinan, tapi ada support. Apa yang membedakan antara dua nih? Dia berani terus disupport tapi tidak memiliki skill, atau dengan memiliki skill tapi tidak disupport. Nah, menurut pandangan si Jela ya. sebagai pelaku yang bergerak di bidang usaha lah kita bilang sekarang ini kan, bagaimana perbedaan? Maksudnya apakah itu ada menjadi pembeda yang sangat mempengaruhi nggak sebuah usaha itu gitu? Saya rasa kawan kalau ditanya perbedaannya mungkin akan sangat banyak. Cuman yang lebih spesifik itu kawan, menurut saya ini ya, menurut saya. Oke. Ntar terjun aja dulu. Ntar di dalam terjun itu, Jadi kamu kan tahu gitu. ya, itu mau saya katakan. Entah datang dengan support maupun tidak. Nah pertanyaannya sekarang, yang orang terjun ini loh. Itu masalahnya. Ya, oke lah, dengan support dia hadirkan, tapi mau berproses gitu kawan, pasti dia akan goal. Begitu juga yang tadi, tidak ada support, mau berproses, pasti juga akan goal kawan. Berarti Jadi kalau intinya- bicara perbedaannya, saya rasa tidak akan terlalu ini. Yang penting bunny action lah kawan. Oke. Jadi jawaban saya itu kalau mau berbisnis, terjun aja. Ntar itu Terjun yang aja. mengajari kita bro. Oke. Mau disupport, mau tidak disupport, Yang penting jalan, yakin aja. ya gitu kawan. Berarti keyakinan juga itu perlu kawan-kawan semua, karena kita sampai detik ini, mohon maaf ya, kalau kita tidak yakin bahwa adanya Allah, mungkin sampai sekarang kita masih lontang-lanting gitu ya. Tapi dalam sebuah usaha juga itu perlu juga sebuah keyakinan, walaupun, dan saya garis bawahi ya,
mau berproses. Karena Mau dari proses berproses. itulah yang akan membimbing kita menuju tujuan itu. Betul kawan. Tanpa kamu mau berproses, Selesai sudah. Selesai sudah. Betul itu kawan. Jadi kesimpulannya mau berproses. Mau berproses. Mau berproses dan mau menghadapi masalah gitu. Iya. Jangan pernah menghindari masalah sebenarnya. Saya sih bermasalah. Tapi gini ya, kayaknya udah banyak situ kan cerita masalah usaha. Sedikit konklusi yang mungkin teman-teman ini yang ingin berusaha dalam bentuk usaha apapun. Apapun itu usaha. Pertama tadi udah jelaskan sama Mas Awal masalah keyakinan, prinsip, dan berani berproses. Nah, kalau di kalangan keluarga ada support dan sebagainya. Kebetulan beliau ini melewati jalur yang lain, jalur tanpa support. Tanpa support. Tanpa support bagi teman-teman yang sekarang yang memiliki support, manfaatkan itu. Dan apapun yang kamu ingin lakukan, apalagi ada support, jangan pernah mundur. Jangan pernah. Karena begini ya, dengan usaha yang sama, Allah itu sudah menggariskan rezeki kita kayak gimana. Ketika kamu mau memulai usaha dengan usaha orang yang baru jatuh, tapi kamu memiliki passion di situ, ya udah lakukan aja. Lakukan aja. Tidak sama rezeki kamu ketika orang yang jatuh itu dengan kamu yang mulai itu. Ya. Kira-kira nih apa saran? Siapa tahu teman-teman ini ingin memulai sebuah usaha apapun gitu loh. Tapi dengan kondisi-kondisi yang mungkin dibicarakan tadi tanpa support dan sebagainya. Apa sih yang perlu mereka bangun gitu loh dalam memulai usaha itu, apa yang mestinya mereka harus tanamkan dalam diri itu? Kalau saya kawan, tidak lepas saya katakan prinsip lagi kawan ya. Memang benar saya orangnya berprinsip kawan. Cuman jarang saya ungkapkan kawan. Nah di podcast pun aja saya ungkapkan nih bro. Podcast ini memang. Jadi begini kawan ya. Sebenarnya saya pribadi kembali lagi ke prinsip tadi itu kawan. Oke, saat ini mungkin Anda adalah seorang karyawan kan. Jadilah karyawan yang terbaik. Gitu, bro. Soalnya bos-bos yang ada sekarang itu mereka timbul dari karyawan yang hebat. Banyak orang mengatakan, oh saya karyawan, aduh. Terus dia menyempelekan pekerjaannya. Salah. Sangat salah. Justru pas jadi karyawan, jadilah karyawan terbaik. Bagaimana ya di dalam pekerjaannya itu? Kenapa? Karena lagi sekali bos-bos yang ada saat itu bro, timbul dari karyawan-karyawan yang hebat. Ya itu ya maksudnya. Iya. Boleh. Jadi sebutuhan di podcast ini adalah smart people. Jadi orang-orang yang butuh yang namanya motivasi, solusi. Jadi jangan sampai mereka nonton tidak ada dapat apa-apa. Percuma buat teman. Ya. Jadi saya minta Side keluarkan beberapa quotes mungkin yang hasil riset yang dari 5 tahun itu sampai sekarang. Ada nggak quote-quote yang bagi teman-teman yang ingin mulai usaha inilah? Apakah itu bentuk kata singkat atau bagaimana? Atau ya terserah Anda. Oke. Singkat aja lah. Tadi kan sudah ada pertama ya. Ketika saat ini Anda di pekerjaan masih jadi karyawan, jangan minder kawan. Asli jangan minder. Itu selalu saya tanamkan dari dulu bro. Karena lagi sekali bos-bos yang hebat saat ini bro, timbul dari karyawan yang hebat. Nah, kembali lagi ke pengusaha ya. Pengusaha sederhana sebenarnya bro. Di pikiran saya pribadi nih ya, saya tidak mau egois hidup kawan. Ketika level ekonomi ya merasa aman bro, saya juga memandang ada orang lain bro. Maksudnya kayak gimana? Memandang orang lain itu bro, dengan adanya ide bisnis saya mampu merekrut orang-orang yang tadinya butuh pekerjaan atau tidak ada pekerjaan. Oh, memberikan peluang. Ya, memberikan peluang. Lebih-lebih kita ajar, didik dengan pengalaman kita, dengan skill kita. Apa dia akan menjadi pesaing baru? Jangan berpikir gitu bro. Itu pikiran orang yang sangat pendek dan sempit. Jangan pelit ilmu. Jangan pelit ilmu. Nah, dari sana manusia itu bagaimana memanusiakan manusia yang lain bro.
Artinya tidak egois untuk dirinya sendiri. Oke, ekonomi udah bagus, tapi lihat ada orang-orang lain yang butuh kita mungkin akan. Nah mungkin soalnya bro, contoh sih deh ya. Jadi ini tidak ada pekerjaan ya. Mau contoh misal ini perumpamaan kawan. Nggak apa-apa. Nah, ketika pengusaha-pengusaha sudah merasa usahanya naik, levelnya bagus, kita harus memandang orang-orang tadi itu bro. Untuk apa? Terima kasih gitu. Ya, Gara-gara mereka juga kan bisa jalan usahanya. Gitu. nah maksud saya ini kan masih belum orang kan? Artinya saya katakan tadi bagaimana manusiakan manusia. Oke, kita sudah merasa di level aman ini, baik usaha, baik ekonomi, aman semua. Ada orang lain yang tidak aman bro. Makanya saya ibarat si dia misalnya punya kerjaan bro. Nah mungkin saya setiap hari itu, bro ini pakai beli rokok. Oh ini bro, bukan itu caranya. Dikasih kerjaan. Kembali lagi ke patah itu bro. Daripada setiap hari kasih orang ikan, lebih baik ajari cara mancing. Oh itu yang saya cari itu. Daripada kau mengasih orang uang setiap hari, Ya, mengasih ikan setiap hari, lebih baik kita kasih pancingannya biar dia bisa mancing sendiri. mancing sendiri. Tapi masalahnya dia gimana mancing di mana dia? Ya itu kan dekat kali dia. Kayak gitulah intinya gitu ya bro ya. Jadi kalau yang saya kutip tadi, ketika Anda menjadi karyawan sekarang, jadilah karyawan yang terbaik di antara teman-teman yang terbaik. Betul. Sama halnya ketika Anda menjadi seorang Pengusaha. jadilah berprinsip dalam berusaha. Karena itu akan menjadi role kita nanti dalam sebuah usaha. Betul, Seperti kan. itu bro. Betul. Kurang lebih. Oke bro, mungkin itu close statement dari our smartphone. Daripada kita kasih ikan setiap hari pada orang, mendingan kasih pancingan. Ajari cara mancing juga bro. Ajari cara mancing juga. Ya, bagaimana kasih pakan, bagaimana Tapi mereka goblok pancing, juga kan? sih kalau dia nggak bisa mancing ya kan, tinggal dilemparin umpan aja. Itu kan perumpamaan kawan. Itu bro, mungkin itu statement mungkin bisa kita ambil ilmunya. Barangkali di podcast ini, kalau kalian bisa ambil ilmu, ambil yang positif aja. Karena memang tujuan kita di sini mengedukasi teman-teman semua dengan kehadiran narasumber kita yang pertama, Our Smartphone, barangkali bisa menginspirasi kawan-kawan semua dalam memulai usaha ataupun sekarang lagi menjadi karyawan. Jadilah yang terbaik dan Betul, itu yang paling. Siap kawan.